Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Nugrahini dari Telkom University. Di sini saya akan meminta survei dari Anda mengenai aplikasi yang saya rancang, yaitu aplikasi Lasep. Sebelumnya, boleh perkenalan terlebih dahulu, Bu? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Miftahul Barokah, bisa dipanggil Putri. Iya, silakan kalau mau mengadakan survei. Ibu sudah mengisi link yang saya kirimkan kemarin, Bu, mengenai survei Tentu aplikasi sudah. ini. Iya, Sudah. sudah saya isi. Iya. Jadi sebenarnya saya menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, tentang aplikasi yang saya rancang ini. Iya, Ini tuh silakan. aplikasinya bernama aplikasi Let's Help, aplikasi jasa pengantar makanan dan kebutuhan sehari-hari. Tapi aplikasi ini tuh tanpa biaya begitu Bu. Jadi orang-orang hanya tinggal memesan tanpa mengeluarkan uang sedikit pun begitu Bu. Oh, iya, Buat iya. Apa Ibu Putri ini termasuk orang yang suka berbagi terhadap satu sama lain? Tentu saja. Kalau saya punya uang, saya berbagi. Oh, begitu ya, Bu. Apakah Anda tertarik menjadi donatur dalam aplikasi saya? Karena aplikasi ini tuh berjalan itu karena menggunakan donatur gitu, Bu. Apa Ibu tertarik menjadi donaturnya? Salah satu donaturnya begitu, Bu? Jika saya menjadi donatur, apakah saya harus setiap bulan, atau tiap tahun, atau tiap minggu? Tidak, Bu. Jadi Ibu bisa sesuka hati ibu. Kalau misalkan ibu ingin berbagi, ibu bisa menyalurkan uangnya melalui aplikasi ini gitu Bu. Oke, akan saya pikirkan lagi nanti. Dan saya Baik akan Bu. coba untuk berbagi. Baik Bu. Ibu terbantu nggak sama adanya aplikasi Les Lab ini di lingkungan sekitar begitu Bu? Tentu saja untuk kaum rebahan sangat membantu. Oh iya, ibu suka rebahan ya Bu? Tentu saja. Oke. Menurut ibu, aplikasi Les Lab ini tuh banyak manfaatnya nggak sih Bu? Sama orang-orang tuh akan minat nggak sama aplikasi ini? Minat karena aplikasi ini gratis dan tidak ribet. Jadi kita bisa pesan makanan tanpa harus keluar rumah. Oke. Ini pertanyaan terakhir saya ya Bu. Tolong dijelaskan menurut Ibu bagaimana. Pendapat Ibu Baik, baik. tentang aplikasi Les Lab ini bagaimana Bu? Kalau menurut saya aplikasi ini mungkin bisa membantu karena saya sendiri juga belum pernah mencoba. Tapi Ya. sesuatu yang online dan gratis tentu saja akan membantu banyak orang dan banyak yang akan minat. Oke. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih Iya, banyak. Selamat jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Eka Nugrahini dari Telkom University. Saya di sini mau survei tentang aplikasi yang saya rancang, yaitu aplikasi LessHelp. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Galuh Kasih Anugrah Dewati. Salam kenal Mbak Cynthia. Dari mana sebelumnya, Mbak? Oh ya, saya dari Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, Mbak Galuh sudah mengisi survei yang melalui link saya kemarin berikan. Sudah saya Jadi isi. sudah sedikit paham ya tentang aplikasi ini. Ya, sudah paham sedikit. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan singkat tentang aplikasi ini, boleh? Boleh silahkan. Oke. Jadi
saya merancang aplikasi yang bernama aplikasi LessHub. Itu adalah aplikasi jasa pengantar kebutuhan yang berfungsi membantu mengantarkan pesanan orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Karena dalam kondisi seperti ini sangat sulit berpergian dari rumah, maka saya rancang aplikasi ini agar orang-orang tidak perlu keluar rumah, hanya cukup memesan melalui aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tuh juga tanpa biaya begitu. Kita hanya menggunakan donatur-donatur begitu. Ya, paham. Apakah Mbak Galuh ini merupakan orang yang suka berbagi terhadap sesama begitu? Insya Allah suka berbagi. Jadi kalau misalkan aplikasi ini kan aplikasi yang melalui donasi begitu ya. Apakah Anda tertarik begitu menjadi donatur dalam aplikasi ini? Untuk sekarang, karena saya belum tahu aplikasinya, mungkin belum tertarik. Kalau nanti saya sudah mengetahui lebih rinci lagi tentang aplikasinya, mungkin saya bisa menjadi baik. salah satunya. Apakah Anda terbantu ke depannya karena adanya aplikasi ini begitu? Iya, terbantu karena apalagi di era pandemi seperti ini, aplikasi itu sangat membantu kita. Menurut Anda, apakah aplikasi LessLab ini tuh sangatlah bermanfaat dan banyak orang yang minat gitu terhadap aplikasi ini begitu? Aplikasinya bermanfaat, tetapi kalau banyak orang minat atau enggaknya itu belum tentu ya, karena aplikasinya belum terlalu terkenal juga. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya mengenai survei ini. Ya, Jadi tolong ya. jelaskan menurut Anda tentang aplikasi LessLab ini bagaimana? Aplikasi LessHub menurut survei yang saya isi kemarin itu cukup membantu karena kita bisa menggunakannya di era pandemi ini, cukup membantu kita. Jadi mungkin cukup berguna. Mungkin kurang terkenal aja, lebih dikenalkan kepada orang-orang aja sih. Terima kasih atas jawabannya mengenai survei ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Ya, hadir di sama-sama. Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Zulfa. Malam Mbak Cynthia. Perkenalkan, nama saya Sinda Eka Nugraheni. Saya dari Telkom University. Di sini saya akan mengadakan survei tentang aplikasi LessHub. Begitu. Sebelumnya, Mbak Zulfa sudah mengisi link survei yang saya berikan kemarin. Oh, sudah. Jadi sudah sedikit tahu tentang aplikasi ini ya. Iya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini lagi. Jadi saya merancang aplikasi yang bernama aplikasi LessHub, aplikasi jasa pengantar kebutuhan yang berfungsi membantu mengantarkan pesanan orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Namun karena kondisi seperti ini tidak mungkin keluar rumah, maka kita membuat aplikasi ini agar orang-orang tinggal memesan saja, dia di rumah, tidak perlu keluar rumah begitu. Dan bagusnya aplikasi ini adalah tanpa mengungut biaya sedikit pun, jadi gratis seperti itu. Aplikasi ini menggunakan jasa donatur begitu. Sudah paham? Paham. Saya menanyakan pertanyaan pertama.
Apakah Mbak Zulfa ini termasuk orang yang suka berbagi terhadap satu sama lain? Kalau saya sih iya. Oke. Karena aplikasi WhatsApp ini tuh aplikasi yang membuka jasa donatur begitu. Apakah Anda tertarik juga untuk menjadi salah satu donatur di aplikasi WhatsApp ini? Mungkin bisa jadi. Ya. Menurut Anda, apakah Anda terbantu dengan adanya aplikasi WhatsApp ini? Kalau emang itu apa ya useful, Ya. bermanfaat, itu menurut saya ya terbantu sih. Soalnya kan gratis juga gitu. Oke. Lalu menurut Anda, apakah aplikasi WhatsApp ini tuh ada manfaatnya dan apakah nanti banyak orang yang akan minat memakai aplikasi ini begitu? Em, Tergantung nanti promosi dari kalian gimana. Tapi kan orang Indonesia itu biasanya suka yang gratis-gratis ya. Kalau menurut Ya, saya ini ada potensi gitu loh buat eh, apa ya maju di ekonomi. ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Anda atau pendapat Anda tentang aplikasi WhatsApp ini bagaimana? Kalau menurut saya itu kalau dikembangin lagi eh, dari segi apa ya, segi kegunaan sama lainnya itu mungkin itu sih bisa apa ya, biar bisa dikenal gitu kayak aplikasi pengantar makanan yang lain. Cuma kan bedanya kalau aplikasi yang biasanya itu berbayar, nah ini gratis. Nah itu tuh bisa dijadiin itu loh, potensi buat perekonomian gitu. Oke, baiklah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom ini untuk survei gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, saya Sinta Eka Nugrahini dari Telkom University. Saya di sini mengadakan survei tentang aplikasi LesLab. Sebelumnya, boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? Boleh, Kak. Nama saya Devi Haryanti dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Ya, Kak. Oke, sebelumnya Kakak sudah mengisi link survei yang saya berikan. Udah. Jadi sedikit sudah tahu tentang aplikasi ini ya, Kak. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan ulang secara singkat tentang aplikasi ini. Begitu. Jadi saya merancang Ya, Kak, boleh. aplikasi yang bernama aplikasi LesHub. Aplikasi ini itu adalah aplikasi jasa pengantar makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk orang-orang yang membutuhkan begitu dengan tanpa biaya sedikit pun. Jadi kita membuka jasa donatur begitu. Apakah sudah paham, Kak? Ya, udah, Kak. Saya ada beberapa pertanyaan untuk survei ini. Apakah Kakak tidak keberatan? Enggak. Boleh, Kak. Oke. Apakah Kak Devi ini orang yang suka berbagi terhadap satu sama lain? Iya, saya suka berbagi sama orang lain. Apakah Kak Devi ini juga tertarik menjadi salah satu donatur di aplikasi LesHub ini? Boleh, Kak. Saya juga tertarik kok.
Menurut Kak Devi, dengan adanya aplikasi LesLab ini, apakah Kak Devi sedikit terbantu gitu? Ya, kita bisa memesan makanan dengan cara mudah, terus juga kita juga bisa saling membantu sama orang lain. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya mengenai survei ini ya Kak. Bagaimana pendapat Kak Devi tentang aplikasi LesLab ini? Bisa dijelaskan? Menurut saya aplikasi ini tuh cukup baik ya Kak. Maksudnya itu kayak juga cukup mudah. Terus kayak kita berbagi dengan cara apa aja. Maksudnya itu kayak bisa nggak langsung gitu. Ya. You know Kak? Kayak kita tuh nggak langsung secara turun tangan untuk datang ke suatu tempat untuk berbagi, tapi kita tuh bisa melewati aplikasi itu untuk berbagi. Baik Kak. Bisa dimengerti Kak? Bisa. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya mengenai survei aplikasi ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Iya Kak. Waktu orangnya termasuk orang yang suka berbagi nggak? Iya dong, suka berbagi kepada sesama. Kan di aplikasi ini tuh tanpa biaya, tapi kita tuh menggunakan jasa donatur. Kalau misalkan kamu jadi tertarik nggak sih jadi donatur di aplikasi ini? Kalau tertarik sih tertarik, tapi ya tergantung nanti punya uang atau enggak. Apa kamu tuh terbantu dengan adanya aplikasi LesHelp ini? Ya nggak tahu ya kalau nanti kan belum ada aplikasinya. Oke. Menurut kamu, aplikasi ini tuh banyak manfaatnya nggak sih sama orang-orang tuh banyak yang minat nggak sama aplikasi ini? Mungkin nanti banyak yang minat dan berguna. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut pendapat kamu tentang aplikasi ini gimana? Baik, cukup nanti dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk aku wawancarai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Eka Nugraini. Saya dari Telkom University. Di sini saya mengadakan survei terhadap aplikasi LesHelp yang saya rancang. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Asjan Riza, bisa dipanggil Riza aja. Cukupkah perkenalannya? Dari mana, Kak? Saya dari Universitas Telkom. Jurusan apa ya, Kak? D3 Digital Marketing. Sebelumnya, Kakak Riza udah mengisi survei link yang saya berikan? Sudah? Jadi sedikit sudah paham ya, Kak? Ya, parah. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat lagi tentang aplikasi ini. Bolehkah? Boleh, silakan. Jadi saya merancang aplikasi yang bernama aplikasi LesHelp. LesHelp ini adalah aplikasi jasa pengantar kebutuhan sehari-hari. Fungsi membantu mengantarkan pesanan orang-orang yang ada di luar sana yang sedang membutuhkan begitu.
Dan aplikasi ini tanpa biaya sedikit pun. Kita membuka fitur jasa donatur begitu, Kak. Apakah sudah paham? Ya, sudah. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kakak. Apakah Kakak tidak keberatan? Tidak. Baik. Yang pertama ya, Kak. Apa Kak Riza ini merupakan orang yang suka berbagi terhadap satu sama lain begitu? Iya, saya suka. Dalam aplikasi LASEP ini kan membuka fitur jasa donatur begitu, Kak. Apakah Kak Riza tertarik menjadi salah satu donatur dalam aplikasi ini? Iya, saya tertarik. Menurut Kak Riza, apakah Kak Riza terbantu dengan adanya aplikasi LASEP ini? Bisa dijelaskan? Ya, sangat terbantu karena aplikasi tersebut kan bisa memenuhi kebutuhan semua orang, termasuk juga saya. Karena aplikasi tersebut kan berguna untuk mengirimkan barang ya, apalagi di era pandemi seperti ini, itu sangat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, termasuk saya. Baik. Menurut Kak Riza, apakah aplikasi ini banyak manfaatnya begitu? Dan apakah orang-orang akan minat dengan aplikasi ini? Menurut saya iya, karena kembali lagi karena di era pandemi, untuk mengurangi kontak langsung, aplikasi tersebut sangat membantu. Terus aplikasi tersebut juga tidak dipungut biaya, jadi bisa meringankan masyarakat yang memiliki masalah dalam perekonomian. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya mengenai survei aplikasi ini ya, Kak. Bagaimana pendapat Kak Riza tentang aplikasi LASEP ini? Mungkin bisa saran atau kritik begitu. Menurut saya, aplikasi itu sangat baik untuk diterapkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena aplikasi tersebut tentunya pasti bakal dibutuhkan semua masyarakat dari kalangan mungkin dari kalangan anak SD pun sudah bisa menggunakannya, karena di era sekarang ini kan anak kecil juga sudah menggunakan gadget. Jadi menurut saya aplikasi tersebut baik dan sangat bermanfaat. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas jawaban untuk survei aplikasi ini, Kak. Dan sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom ini. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Eka Nugraini, saya dari Telkom University. Di sini saya mengadakan survei mengenai aplikasi LASEP. Apakah Anda tidak keberatan? Tidak. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Intan Diantanesti dari Universitas Dasar. Baik. Sebelumnya, apakah Kak Intan ini sudah mengisi survei melalui link yang saya berikan? Sudah. Jadi sudah sedikit tahu ya, Kak, tentang Iya. aplikasi ini. Baik. Iya. Apakah Kak Intan ini termasuk orang yang suka berbagi terhadap satu sama lain? Ya, saya suka berbagi terhadap satu sama lain. Baik. Di aplikasi LASEP ini kan membuka jasa donatur. Apakah Kak Intan ini tertarik menjadi salah satu donatur dalam aplikasi LASEP ini? Cukup tertarik. Apakah Kak Intan ini terbantu dengan adanya aplikasi ini? Ya, terbantu. Menurut Kak Intan, apakah aplikasi LASEP ini tuh banyak manfaatnya atau tidak? Serta apakah nanti akan banyak orang yang minat dalam aplikasi ini?
Menurut saya, aplikasi ini tuh dikhususkan untuk orang yang ibaratnya belum mampu atau bagaimana ya, orang kecil lah intinya, untuk membantu orang-orang kecil yang belum berkecukupan di luar sana gitu. Ini pertanyaan terakhir mengenai survei aplikasi LessUp ini ya, Kak. Bagaimana pendapat Kak Intan terhadap aplikasi LessUp ini? Aplikasi ini cukup menarik ya, soalnya dengan fitur gratisnya bisa membantu semua orang, juga bisa bermanfaat juga untuk orang-orang yang belum berkecukupan, seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya hadir dalam Zoom ini untuk saya. Sama-sama. Terima kasih Kak. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Chandrika Citra Pramesti dari Telkom University. Jadi di sini saya sedang mengadakan survei untuk aplikasi Let's Help yang mungkin sebelumnya Ibu udah baca proposal yang saya berikan. Boleh perkenalkan diri Bu? Nama saya Bisma Aisyah Azizan, biasa dipanggil Uma. Saya selaku manajer marketing di salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi baru saja saya membaca proposal yang Mbak berikan mengenai aplikasi Let's Help ini. Mohon maaf sebelumnya, Ibu ini orang yang suka berdonasi pada sesama atau tidak ya Bu? Of course, aku berdonasi. Tapi untuk sementara aku berdonasinya secara langsung ya. Kan sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai aplikasi Let's Help ini. Ibu sendiri kan orang yang suka berdonasi kan tadi sebelumnya Ibu bilang. Lalu apakah Ibu tertarik untuk berdonasi di aplikasi Let's Help ini? Pertama, di Let's Help itu lebih praktis ya. Aku nggak perlu mengeluarkan effort waktu yang banyak untuk bersedekah. Aplikasi ini cukup membantu ya untuk orang-orang yang suka berdonasi seperti Ibu. Betul, cukup sangat-sangat membantu karena di sisi lain waktu yang kita keluarkan nggak hanya untuk berdonasi. Tentu saja setiap hari kita bekerja, beraktivitas. Di masa pandemi seperti ini juga kan banyak orang-orang kecil yang terkena dampaknya dan bahkan mereka untuk membeli makan aja susah gitu kan. Nah, menurut Ibu itu sangat bermanfaat nggak untuk orang-orang yang membutuhkan? Tentu saja, terutama untuk bagi para pekerja ya, mereka tidak dapat meluangkan waktu langsung untuk bertatap muka langsung. Dengan adanya aplikasi ini mungkin bisa lebih mudah, lebih praktis untuk berbagi secara virtual. Kita juga tidak bisa sembarangan ketemu orang. Dari sisi penglihatan Ibu, apakah di Indonesia ini banyak orang-orang baik yang masih mau mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu sesama? Tentu saja banyak. Cuman beberapa kendala kayak rekan-rekan kerja saya, mereka tidak memiliki waktu luang. Dengan itu makanya tadi saya membicarakan tentang manfaat dan praktisnya, karena waktu luang yang kita luangkan itu nggak hanya sedikit. Itu aja Bu, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk aplikasi ini. Selamat sore. Terima kasih Bu. Sore Mbak. Jadi saya Chandrika Citra Pramesti dari Telkom University. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Anda terkait aplikasi Let's Help yang udah saya jelaskan sebelumnya. Ini dengan Mbak siapa? Bisa diperkenalkan? Dengan Mbak Anissa. Sebelumnya mohon maaf, saya mau bertanya. Mbaknya ini termasuk orang yang suka berdonasi kepada sesama nggak sih? Suka. Kalau ada uangnya, ada rezekinya, saya suka. Kalau nggak ada, ya saya nggak bisa ngasih. Oh gitu ya Mbak, bagus. Berarti Mbak termasuk orang yang peduli terhadap sesama ya Mbak. Kan Mbak suka membantu nih kebetulan. Terus Mbak juga udah tahu tentang aplikasi kami. Terus Mbak minat nggak buat berdonasi di aplikasi kami? Jika aplikasi Anda bisa membantu, amanah, saya bisa percaya. Oh, berarti pasti saya berdonasi di aplikasi Anda. Oke, baik. Berarti Mbak sudah ada niatan untuk berdonasi di aplikasi kami ya. Selanjutnya, menurut Mbak, kalau ada aplikasi saya ini, terbantu nggak untuk dua belah pihak yang saya sebutkan tadi untuk para donatur dan para orang yang membutuhkan? Menurut Mbak tuh sangat membantu nggak sih aplikasi kami? Cukup membantu, karena memudahkan kita untuk berdonasi dengan yang lain. Menurut Mbak sendiri tuh, kira-kira tuh aplikasi ini tuh bakal diminati oleh banyak orang nggak sih? Bakal kayak dipakai buat banyak orang?
kan sekarang pandemi. Jadi orang kan nggak bisa berinteraksi secara langsung. Iya, betul. Menurut saya cukup diminati. Oke. Kalau pendapat Mbak tuh sebenarnya di Indonesia ini banyak nggak sih orang-orang baik yang sebenarnya mau membantu satu sama lain? banyak banget. Tapi nggak harus diliatin kan. Kita membantu seseorang itu nggak harus diliatin. Seandainya pasti semua orang pun pengen pandemi ini berakhir. Apakah aplikasi ini tetap berguna, Mbak? Itu kan bisa berdonasi untuk bencana alam. Kayaknya kurang lebih seperti itu aja, Mbak. Makasih, Mbak. Siapa tadi namanya? Anissa. Iya, Mbak Anissa. Makasih. Selamat malam, Mas. Perkenalkan, nama saya Chandrika Cipta Pramesti dari Telkom University. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Anda perihal aplikasi Let's Help yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ngomong-ngomong, ini dengan Mas siapa ya, kalau boleh tahu? Dengan Mas Bimo aja panggil lah. Oke, Mas Bimo ya. Mas Bimo sendiri untuk saat ini kesibukannya apa ya? Saat ini kesibukan saya hanya berkuliah semester 2 di Telkom University. Mohon maaf nih Mas Bimo, saya ingin menanyakan. Apakah Mas Bimo orang yang suka berdonasi terhadap sesama atau gimana ya? Ya, untuk saya sendiri sebenarnya suka berdonasi, cuma saya tidak suka untuk mengeksposnya. Oke, Mas Bimo. Saya setuju sih, karena zaman sekarang ini kan banyak orang yang berbagi, ya niatnya bagus untuk berbagi, tapi malah dijadikan konten gitu. Dengan yang sudah Mas baca dari aplikasi kami, apakah Mas tertarik untuk menjadi donatur di aplikasi Let's Help ini? Saya sih sangat tertarik, karena kan aplikasi ini sebagai jembatan penghubung antara donatur dan orang yang membutuhkan, sehingga tidak usah pusing-pusing lagi jika ingin berdonatur. Lalu selanjutnya, berarti aplikasi ini sangat-sangat membantu dong bagi pihak manapun. Betul atau tidak, Mas Bimo? Betul. Yang ingin berdonasi juga gampang jadinya. Dan orang yang membutuhkan juga sama-sama gampang intinya. Setuju dengan Mas Bimo. Jika nantinya aplikasi ini terrealisasikan, apakah aplikasi ini tuh bakal banyak diminati dan terpakai nantinya? Ya, kalau nantinya akan terrealisasikan, sepertinya akan sangat terpakai. Apalagi aplikasi itu rilis di saat pandemi ini, jadi yang ingin berdonasi itu tidak harus melakukan kontak fisik terhadap orang yang membutuhkan. Oke, ngomong-ngomong nih, menurut Mas Bimo tuh di Indonesia sendiri banyak nggak sih orang-orang baik yang membantu sesama? Banyak. Ya, cuman ya begitu, tidak terekspos, banyak orang yang nggak sadar, nggak tahu. Kesan dan pesan untuk aplikasi ini tuh apa? Misalnya terrealisasikan, ada harapan-harapan ke depannya dari Mas Bimo? Untuk aplikasi ini, semoga cepat terrealisasikan dan semoga aplikasi ini banyak penggunanya dan banyak orang yang ingin berbuat baik, berdonasi kepada orang yang membutuhkan. Sepertinya cukup sekian aja pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Mas Bimo. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak Mas Bimo udah meluangkan waktu. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya Chandrika Cipta Pramesti dari Telkom University. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Mbak terkait aplikasi Let's Help yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Iya. Ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Saya Ratri Pramudita Ramadhani, biasa dipanggil Ratri. Oke, Mbak Ratri sendiri kesibukannya saat ini apa ya? Sebagai pelajar. Pelajar ya. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 1 SMA. Oke, sebelumnya mohon maaf nih jika pertanyaannya gimana. Tapi Mbak Ratri ini merupakan termasuk orang yang suka berbagi terhadap sesama nggak sih? Iya sih. Oke, berarti Mbak termasuk orang yang suka berbagi. Iya. Mbak, kalau begitu tertarik nggak kalau misalkan menjadi donatur di aplikasi kami? Boleh sih. Kenapa boleh itu, Mbak? Ya pasti sih, karena kan lagi pandemi kayak gini juga orang-orang gimana keluarnya juga susah gitu kan. Jadi ya pastinya saya akan membantu juga. Cukup membantu karena sekarang juga banyak orang yang kesulitan, misalnya kayak keluar juga kan dibatasi gitu loh. Jika nantinya aplikasi ini terrealisasikan nih Mbak, terwujud gitu, kira-kira aplikasi ini banyak yang minatin nggak sih Mbak? Pasti banyak ya, karena apa?
sekarang jarang loh, maksudnya pastinya diminati banyak karena gak semua orang tuh pasti keluar gitu langsung gitu, apalagi berinteraksi langsung gitu kan, bahaya juga kan lagi kayak gini juga kan. Yang terakhir nih, dari Mbak Ratri sendiri, kesan dan pesan atau harapan untuk aplikasi Let's Help ini apa ya ke depannya? Semoga cepat terrealisasikan ya. Amin. Karena ini sangat membantu sekali loh aplikasinya. Menurut saya ya. Dan mungkin teman-teman juga pasti. Kayaknya segitu aja Mbak Ratri. Iya. Selamat siang Mbak, perkenalkan saya Chandrika Cita Pramesti dari Telkom University. Maksud tujuan saya di sini itu untuk mewawancarai Mbak perihal aplikasi Let's Help yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini dengan Mbak siapa ya? Boleh diperkenalkan? Baik, selamat siang kepada Mbak Chandrika. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati. Mbak Fitri ya, Mbak Fitri sekarang ini kesibukannya apa ya Mbak? Saat ini kesibukannya itu lagi kuliah semester 2 di Trisakti. Mohon maaf nih kalau pertanyaannya gimana ya Mbak. Saya mau nanya, Mbak Fitri itu orang yang suka berdonasi terhadap sesama gitu nggak sih Mbak? Kalau untuk berdonasi, sebenarnya nggak setiap, maksudnya nggak sering gitu. Iya, nggak rutin. Baik Mbak, baik. Terus kalau misalnya Mbak nih, kalau misalkan mau berbagi terhadap sesama tuh, mau nggak sih lewat aplikasi kita ini, aplikasi Let's Help tuh Mbak tertarik nggak? Mungkin untuk saat ini kan aplikasinya belum ada. Mungkin nanti kalau misalkan aplikasinya itu sudah launching, mungkin saya tertarik. Terus menurut Mbak, aplikasinya tuh membantu nggak sih untuk pihak-pihak yang membutuhkan? Mungkin kalau buat sekarang, apa ya, karena teknologi juga, jadi namanya aplikasi itu pasti mempermudah banget orang-orang buat berdonasi gitu, nggak perlu ribet misalkan ke tempat yang nyelenggarain donasi gitu. Jadi ya lebih praktis, terus lebih hemat waktu gitu ya. Gitu sih Mbak. Baik Mbak Fitri, selanjutnya nih, menurut Mbak, misalnya aplikasi ini tuh udah benar-benar terrealisasi, apakah nantinya aplikasi ini bakal diminati banyak orang Mbak? Menurut saya pasti banyak diminati kan ya. Apalagi di era pandemi saat ini gitu. Pasti orang-orang lebih memilih kan mengharuskan orang-orang di rumah gitu, jadi nggak perlu berkontak fisik dengan orang lain gitu, lebih aman aja sih. Kesan dan pesan atau harapan lah dari Mbak Fitri untuk aplikasi ini tuh apa gitu? Ya semoga aplikasinya bisa benar-benar ngebantu orang yang pengen donasi gitu. Baik Mbak Fitri, kayaknya kurang lebih segitu aja pertanyaan yang dapat saya ajukan. Halo, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Chandrika Cita Pramesti dari Telkom University. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Mbak terkait aplikasi Let's Help yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya, kalau boleh tahu? Selamat pagi, saya Septi Duyanti Lestari. Oke, mohon maaf nih kalau pertanyaannya agak gimana. Tapi Mbak Septi ini merupakan orang yang suka berbagi terhadap sesama nggak sih termasuknya? Dibilang suka berbagi sih enggak. Kalau dibilang nggak suka berbagi juga enggak ya. Jadi ya tengah-tengah aja gitu. Oke, tapi bisa dibilang suka berbagi lah ya. Selanjutnya, kan Mbak Septi termasuk orang yang suka berbagi nih, bisa dibilang begitu. Mbak Septi tertarik nggak sih menjadi donatur di aplikasi kita? Kan untuk saat ini aplikasinya belum direalisasikan kan? Iya. Jadinya mungkin belum bisa berdonasi. Tapi kalau misalkan nanti sudah berjalan, mungkin Oke, berarti Mbak sudah ada niatan lah ya untuk berdonasi di aplikasi kami. Menurut Mbak Septi, aplikasi kami ini tuh berguna nggak sih sebenarnya? Guna sih, sangat membantu juga untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kan di saat situasi seperti ini juga untuk keluar rumah susah juga kan. Aplikasi ini beneran direalisasikan atau terrealisasikan, banyak nggak sih yang minatin? Banyak yang minat, karena ya itu tadi tujuannya kan aplikasi ini untuk membantu orang di keadaan seperti ini kan. Iya. Jadinya bisa
banyak yang minat sih. Yang terakhir nih Mbak Septi, kesan dan pesan atau harapan lah buat aplikasi ini ke depannya gimana? Ya, semoga aja aplikasi ini berjalan lancar ya, dan sesuai dengan harapannya. Amin. Baik Mbak Septi, mungkin segitu aja wawancara atau pertanyaan yang bisa saya ajukan tuh segitu aja. Makasih banyak ya Mbak Septi. Selamat malam Mas, perkenalkan nama saya Chandrika Cita Permesti dari Telkom University. Jadi maksud dan tujuan saya di sini tuh untuk mewawancarai Anda perihal aplikasi WhatsApp yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Dimas. Mas Dimas sendiri kesibukannya sebagai apa ya? Sebagai imam besar daerah istimewa POS. Baik Mas Dimas, sebelumnya saya mau nanya nih, Mas Dimas itu termasuk orang yang suka memberi nggak sih kepada orang lain? Ya, saya suka memberi. Jika memang ada hal yang bisa saya beri, pasti saya beri. Contohnya? Akan saya memiliki harta yang lebih ya, insya Allah saya akan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saya juga punya kegiatan Kak, dari beberapa pekan terakhir tuh ya, sering mengadakan kegiatan Jumat Berkah. Oh gitu, terus ngapain aja tuh? Itu bagi-bagi makanan. Oke, berarti Mas Dimas orang yang suka berbagi lah ya termasuknya. Kan Mas Dimas orang yang suka berbagi nih. Nah Mas Dimas sendiri mau nggak jadi donatur nantinya di aplikasi kita? Saya belum bisa memutuskan ya, karena kan kemarin saya juga baru mempelajari isi yang ada di dalam materinya tersebut, tujuan aplikasinya. Mungkin memang sangat bagus ya kalau menurut saya, misalkan saya bisa berdonasi, cuman ya kita lihat aja waktu, saya belum bisa memastikan dan belum bisa menjanjikan Kak. Terus menurut Mas tuh aplikasi ini ngebantu nggak sih untuk orang-orang? Maksudnya kan tujuan aplikasi ini untuk membantu, tapi sebenarnya ngebantu nggak? Kalau menurut saya dari pemaparan yang kemarin Kakak jelasin itu, dampaknya mungkin cukup membantu ya buat periode mid gitu atau menengah ke atas. Kenapa tuh? Jangka menengah gitu, itu cukup membantu, karena kan kalau kita lihat di sini sekarang banyak orang-orang menengah ke bawah, yang ekonomi menengah ke bawah yang masih nggak diperhatikan oleh orang-orang yang ekonominya lebih mapan. Terus kalau misalkan udah ada nih aplikasinya, kira-kira diminatin oleh banyak orang? Diminatin, saya pasti langsung bintang 5. Kenapa tuh? Karena kan saya juga punya saudara gitu yang sedang fokus di bidang aplikasi. Dalam bentuk aplikasi ini, jadi supaya ratingnya bagus, supaya banyak yang suka. Oke. Yang terakhir nih, kesan dan pesan, kalau enggak harapan aja deh buat aplikasi ini ke depannya mau gimana? Harapannya sih supaya Indonesia terus maju gitu. Jadi siapa tahu bisa mendongkrak perekonomian Indonesia ini gitu kan, jadi meningkatkan pemerataan sosial. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada yang kata-kata saya kurang jelas ya mohon maaf ya. Jadi makasih ya Mas. Selamat siang, saya Franklin Mutajulu dari Telkom University, ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang pembuatan aplikasi WhatsApp ini. Sebelumnya saya sudah memberikan kuesioner mengenai aplikasi ini di chat ya. Ya. Pertanyaan untuk pertama-tama, tolong perkenalkan diri Anda sendiri. Perkenalkan, nama saya Kanisius Murat. Saya sekarang sebagai mahasiswa. Ketika masuk ke YouTube Bang? Sebagai mahasiswa di Medan, di Institut Teknologi Medan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda suka berbagi terhadap orang yang sedang memerlukan bantuan? Ya, kebetulan saya orangnya memang suka berbagi pada orang yang membutuhkan. Oke. Dan pertanyaan yang kedua, jika menurut kamu dengan terrealisasinya aplikasi ini, apakah aplikasi ini akan sangat membantu? Ya, kemungkinan akan sangat membantu pada orang-orang yang ingin memesan makanan ataupun barang. Oke, dan yang untuk pertanyaan yang ketiga, dan kalau aplikasi ini telah hadir, apakah Anda tertarik sebagai donatur di dalam aplikasi WhatsApp ini? Pertanyaan keempat, kalau menurut kamu, apakah aplikasi ini sangatlah membantu dan bermanfaat menjadi aplikasi yang sangat diminati oleh banyak orang? Ya, sangat membantu karena dalam situasi sekarang keluar rumah itu sangat terbatas. Kemungkinan orang-orang akan takut keluar karena situasi sekarang banyaknya virus COVID-19, jadi mungkin akan memesan barang biar mereka tetap di rumah gitu. Dan yang terakhir,
Coba berikan pendapat Anda tentang aplikasi Let's Help ini. Pendapat saya dalam aplikasi ini ya mungkin sangat baik untuk kebutuhan orang-orang sekarang dan sangat akan membantu dalam perekonomian orang pun, karena ini kan aplikasi gratis, jadi kemungkinan akan membantu setiap orang-orang yang ingin memesan makanan atau barang. Oke, demikian pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya Franklin Hutajulu dari Universitas Telkom University. Ingin memberi beberapa pertanyaan tentang perencanaan pembuatan aplikasi Let's Help ini. Sebelumnya, boleh Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya Gary Dwi Handika dari Universitas Telkom University, jurusan D3 Sistem Informasi. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jika menurut kamu, dengan terrealisasikannya aplikasi ini, apakah aplikasi ini akan sangat membantu? Menurut saya, aplikasi ini sangat membantu ya kan, apalagi di saat pandemi ini, orang-orang pasti takut keluar rumah atau bepergian keluar rumah ya, pasti membutuhkan bantuan dari luar, seperti aplikasi yang akan kalian buat ini kan untuk melakukan aktivitasnya. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau aplikasi ini telah hadir, apakah Anda tertarik sebagai donatur di dalam aplikasi Let's Help ini? Maksud donatur itu yang gimana ya? Seperti ikut serta memberikan bantuan terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan, kayak seperti itu. Kalau misalnya sedang ada bencana terkena bencana dan mereka memerlukan bantuan, kayak gitu. Ya, mungkin saya ikut jadi donatur juga. Oh. Dan kalau menurut kamu, apakah aplikasi ini sangat membantu dan bermanfaat menjadi aplikasi yang diminati oleh banyak orang? Gimana? Coba bisa diulang? Kalau menurut kamu, apakah aplikasi ini sangatlah membantu dan bermanfaat dan menjadi aplikasi yang diminati banyak orang? Aplikasi ini sungguh bermanfaat untuk sesama orang yang membutuhkan, supaya bisa tolong-menolong ya. Kurasa itu akan menjadi daya tarik bagi orang yang ingin saling tolong-menolong. Oke. Dan yang terakhir nih, coba berikan pendapat Anda tentang aplikasi Let's Help ini. Maaf, boleh diulangi? Coba berikan pendapat Anda tentang aplikasi Let's Help ini. Pendapat saya tentang aplikasi kalian ini adalah bagus sih, karena sekarang ini kan lagi masa pandemi kan. Pasti orang lain yang lagi kena bencana kan pasti membutuhkan bantuan orang lain juga. Menurutku sih bagus. Oh, oke deh. Terima kasih banyak, Gary, atas bantuan Anda. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke. Frank.